21, 22, 23. Dua Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya mengajak kita untuk membaca bagian ini secara bersama-sama. Mari kita mulai. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sampai di situ batas bacaan Alkitab. Disebut berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Shalom. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, serta kita sekalian yang terundang di malam hari ini. Malam ini kita bersyukur karena Tuhan sudah menambahkan umur kepada pemuda Rivaldi Patah dalam bilangan usia 23 tahun. Usia 23 itu sesungguhnya adalah masa yang menarik. Menariknya adalah di usia itu seseorang mulai mandiri. Di usia itu seseorang mulai menentukan arah hidup dan seseorang mulai mencari makna serta menata masa depannya. Tapi di sisi lain, ini juga merupakan masa yang seringkali bikin bingung, bikin lelah, bahkan ragu dengan diri sendiri. Dengan banyak pertanyaan di situ. Nah, firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17 sebetulnya mau meneguhkan kita bahwa hidup yang kokoh bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi oleh kasih dan anugerah Tuhan yang meneguhkan hati kita. Bagian pertama dari bacaan ini ialah hidup ini adalah pilihan dan anugerah daripada Allah. Saya membaca ayat yang ke-13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bagian yang pertama ini berisikan tentang hidup itu adalah pilihan dan anugerah daripada Allah. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Paulus mau bilang di sini bahwa kita ada di hari ini itu bukan kebetulan. Bukan karena kebetulan. Akan tetapi Tuhan sudah punya rencana bahkan sebelum kita lahir, dan ini disebut dalam bahasa teologi sebagai pemilihan Allah. Pemilihan Allah artinya Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita memilih Tuhan itu. Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, memilih kita sebelum kita memilih Tuhan. Dari sini dapat kita katakan bahwa ulang tahun bukan cuma soal umur bertambah. Akan tetapi juga saat untuk sadar bahwa
Aku hidup karena Tuhan yang memilih dan mengasihi aku. Itu kesadaran yang harus dimiliki. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting. Pertama, Tuhan tidak salah pilih. Soal pilihan, aku telah memilih kamu. Tuhan tidak pernah salah pilih. Kalau dia memilih seorang laki-laki yang diberi nama Rivaldi, yang diberi marga patah, itu bukan kebetulan lahir di dunia ini. Tetapi Tuhan sudah memilih jauh sebelumnya, ada seorang laki-laki yang akan diberi nama Rivaldi patah, dan itu ada di dalam pemilihan Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak salah pilih. Tuhan tahu siapa kita dan tetap mau memakai kehidupan kita. Dia tahu persis apa, bagaimana kita, dan dia ingin memakai kehidupan kita. Yang kedua, anugerah Tuhan itu bukan cuma waktu untuk diselamatkan, tetapi juga yang menentukan hidup setiap hari. Kalau hari ini kita masih berdiri, itu bukti dari kasih setia Allah kepada kita. Kalau hari ini Aldi boleh mengucap syukur kepada Tuhan, itu bukti bahwa Allah itu memiliki kasih setia yang sungguh luar biasa. Bagian kedua yang penting di sini, berbicara tentang berdiri teguh di tengah dunia yang mudah goyah. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Bagian kedua ini dicatat begini. Untuk itulah ia memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bagian yang kedua berbicara tentang berdirilah teguh di tengah dunia yang mudah goyah. Untuk itulah Allah memanggil Aldi oleh Injil. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima. Dari mana ajaran itu? Tentu saja basisnya adalah keluarga. Keluarga menjadi basis sekolah iman yang pertama. Usia muda sering jadi masa di mana iman kita diuji. Dunia menawarkan banyak hal. Kesenangan, gaya hidup, bahkan ajaran yang kelihatan keren sekali, tetapi ajaran itu jauh dari firman Tuhan. Banyak yang ditawarkan oleh dunia di masa muda. Di masa muda. Sehingga kalau orang mau balik lagi ke kitab Kejadian, segala sesuatu yang di dalam taman ini boleh kamu makan. Nah, bebas loh. Masa muda gitu, bebas, silakan. Tapi kalau berefleksi dari Taman Eden, tetapi yang di tengah itu jangan. Apa artinya? Di balik kebebasan ada keterbatasan. Bebas tapi terbatas. Semua ini boleh, silakan. HP mau buka situs apa, silakan. Tetapi yang satu itu jangan. Satu itu apa? Yang judi online itu jangan. Contoh kan gitu. Segala sesuatu bebas kamu apa-apakan. Tetapi yang satu itu jangan. Di balik kebebasan ada larangan. Kebebasan yang terbatas. Paulus bilang begini, berdirilah teguh, jangan gampang goyah. Memang di usia muda seringkali usia tersebut adalah usia di mana iman itu diuji. Di mana dunia menawarkan banyak hal seperti tadi. Ada kesenangan, gaya hidup, bahkan ajaran yang kelihatan keren, tapi jauh daripada firman Tuhan. Paulus bilang begini, berdirilah teguh. Jangan gampang goyah. Jangan tabawah. Oh sana begini, kita mau ikut. Tetapi setelah dicek ternyata bergeser daripada ajaran firman Tuhan. Berdirilah teguh, jangan gampang goyah. Secara teologis ini berbicara tentang respons iman terhadap panggilan Tuhan.
Tuhan yang memilih kita, Tuhan juga yang memanggil kita untuk hidup sesuai dengan kebenaran Injil daripada Tuhan. Dia sudah memilih Aldi, dan dia memanggil Aldi, bukan sebatas memilih, tetapi dia memanggil Aldi untuk hidup sesuai dengan kebenaran Injilnya. Di sini orang memahami bahwa usia 23 tahun itu bukan kebetulan, tetapi itu sudah ada dalam rencana daripada Allah. Dunia bisa berubah, tetapi firman Tuhan tetaplah sama. Karena itu, jadilah pemuda yang punya prinsip. Boleh modern, boleh. Boleh ikut tren, boleh. Tetapi jangan kehilangan arah rohani kehidupan kita. Silakan ikut tren, silakan ikut model apa semua, silakan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan arah rohani, jangan sampai kita kehilangan pegangan firman, dan biarlah itu menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Firman itu menjadi kompas dalam kehidupan kita. Bagian terakhir ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Di sana berbicara tentang kekuatan sejati ada di dalam kasih Kristus. Ayat 16 sampai 17 dicatat begini. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Yesus Kristus sendiri dan Allah Bapa kita kiranya menghibur, menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Paulus tahu bahwa hidup tidak selalu mudah. Paulus sadar, hidup tidak selalu mudah. Karena itu, Paulus menutup surat ini dengan doa. Semoga kasih Kristus menguatkan hati kita. Semoga kasih Kristus menguatkan hati yang berhari ulang tahun, Rivaldi Patah, dalam menghadapi kenyataan kehidupan masa muda yang penuh dengan tantangan. Ini berarti memberi ketenangan dan memberi harapan kepada kita. Hidup tidak selalu mudah, tetapi di balik hidup yang tidak mudah itu, Paulus memberikan harapan dan memberikan ketenangan. Bahwa di usia 23 tahun, kamu mungkin belum tahu semua jawaban hidup. Belum. Warna-warni kehidupan, hitam putihnya hidup, belum. Tetapi kamu bisa yakin satu hal, bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia yang akan menuntun langkahmu dari 23 tahun, hari esok, dan seterusnya. Yesus. Nah, teman-teman PLK Pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman ini mau mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya memiliki 3 hal yang sangat penting. Pertama, kita hidup karena anugerah dan pilihan Allah. Kita hidup karena anugerah dan pilihan Allah. Yang kedua, kita dipanggil untuk berdiri teguh dalam iman dan kebenaran. Yang ketiga, kita dikuatkan oleh Kristus hari lepas hari. Pesan ini menjadi hadiah ulang tahun buat anak kekasih, pemuda yang kekasih, Rivaldi Patah dalam bilangan usia 23 tahun. Bahwa Rivaldi hidup karena anugerah dan pilihan Tuhan. Kedua, Rivaldi dipanggil untuk berdiri teguh dalam iman dan kebenaran daripada Tuhan. Yang ketiga, Rivaldi akan dikuatkan oleh kasih Kristus hari lepas hari dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Ulang tahun ke-23 bukan cuman perayaan, bukan cuman selebrasi, bukan cuman tiup lilin, tapi kesempatan untuk berkata, ya Tuhan, terima kasih, aku mau melangkah lebih tangguh bersama-sama dengan Engkau. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan membuat hidupmu semakin dewasa dalam iman dan siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selamat ulang tahun buat Aldi ke-23 tahun. Tuhan Yesus selalu memberkati. Dia yang memilih, Dia yang memberkati, Dia yang menyertai. Amin.